Ulang tahun gratisnya apa ini, Om? Nah, itu salah satu program andalan dari Baskom untuk dapat hidayah sehingga hijrah dari awalnya Katolik menjadi Muslim, Om. Tidak ada kata lulus buat seniman. Jadi memang harus belajar terus gitu. Ya. Cuma cara mainnya yang rahasia. Rahasianya kan, kalau isinya enggak ya? Kalau isinya enggak, Om. Nah, ini. Kembali ketemu dengan saya Le Islam di acara podcast Kerja Aneh-Aneh. Di depan saya ini sudah ada Mas Sinju. Mas Sinju ini punya profesi yang unik, profesi sebagai badut pesta, badut ulang tahun. Nanti kita ngobrol dengan Mas Sinju yang punya kenangan masa kecil dengan badut. Ikuti obrolan kami. Selamat datang Mas Sinju. Saya panggilnya Mas Sinju aja. Om aja. Oh, Om Sinju. Biar melekat. Om Sinju ya. Anak-anak panggil Om Sinju. Om Sinju. Om Sinju. Jenengan sudah berapa lama menekuni profesi sebagai badut? Badut pesta ya istilahnya. Badut pesta ulang tahun. Badut pesta ulang tahun. Itu baru Mas Lem, saya baru dari tahun 2012 ya. Jadi baru 13 tahun, ya, sekitar 13 tahun. Sudah lama juga itu 12. Cuma itu dulu awal-awal itu tidak full ya Mas Lem. Jadi saya hanya nerima job di weekend karena dulu masih kerja. Oh. Kalau sebelum jadi badut itu ada profesi apa, Mas? Saya dulu bekerja di sekolah di Yayasan Katolik gitu. Jadi sebelum profesi badut. Sebagai apa itu, Om? Sebagai pustakawan. Pustakawan. Dan juga kadang disuruh ngajar ekstrakurikuler basket sama futsal. Oh, berarti jenengan ini punya background pendidikan pustakawan. Yoi. Oh. Ada gelarnya berarti toh ini. Gelarnya sarjana muda AMD PUST push gitu. AMD push ya. Iya. Terus kok tiba-tiba terus berubah, kan banting setir itu. Oh, betul. Banting setir dari kerja di akademi pendidikan lah ya, bidang pendidikan, terus badut gitu. Iya. Ya sebenarnya basicnya hampir sama Mas Lem. Basicnya itu kan suka dunia anak-anak. Dulu waktu di dunia pendidikan itu kan juga sering bergelut dengan anak-anak. Jadi ya ngiras-ngirus juga ngasih hiburan ke anak-anak juga. Beda-beda tipis lah. Kalau yang di dunia pendidikan kesannya serius. Kalau yang di badut sulap itu kita ngasih edukasi dengan cara yang sedikit guyonan gitu ya. Waktu itu di apa? Sekolah apa? Di Yayasan Katolik di Kota Semarang. Siswa SD, SMP, SD. Siswa SD ya. Berarti memang anak-anak. Betul. Dunianya. Terus ilmu jadi badut dari mana, Om? Nah, ini kalau awal-awal itu, jadi ceritanya kenapa terjun ke dunia hiburan anak-anak itu waktu di kampung dipasrahi amanah untuk jadi ketua Karang Taruna. Oh. Nah, waktu itu saya berpikir Karang Taruna ini
sepengetahuan saya ki cuma grubyuk tidak menghasilkan. Akhirnya saya punya inisiatif untuk bikin party kit ya, atau istilahnya IO buat ulang tahun anak-anak. Lah cuma waktu itu karena ndak punya basic badut, ndak punya basic sulap, pokoknya isinya dolanan selama pesta ulang tahun 1,5 jam itu isinya dolanan terus, fun game terus itu. Sambil berjalannya waktu, akhirnya saya gabung di komunitas sulap untuk belajar sulap. Hitungannya membangun koneksi teman-teman pesulap supaya bisa belajar sulap. Terus sekaligus saya coba kontak-kontak salah satu sanggar badut terbesar di Kota Semarang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa pinjam kostum kalau misalkan ada job gitu. Jadi itu langkah saya dan semuanya akhirnya mengalir lancar, akhirnya keterusan Om. Keterusan ini. Om Sinjo ini balik lagi, Om Sinjo. Sinjo itu nama asli apa nama Itu, ini sih? kalau bahasanya nama artis Om. Nama artis. Nama artis. Jadi dulu waktu kecil itu panggilan di kampung itu Sinyo sebenarnya. Sinyo. Terus tak godak-gadoke. Mohon maaf dulu nama saya sebelum hijrah itu kan Yohanes. Yohanes itu kalau di barat itu kan jadi Johannes gitu. Johannes. Ya akhirnya Sinyo, Yohanes saya jadikan Sinjo gitu. Sinjo. Sinjo Johannes. Nah, betul. Sampai sekarang itu ya Pak sudah melekat. Justru beberapa orang itu lupa nama saya, lebih melekat nama Sinjonya, lupa nama asli. Nama Sinjo ini sebelum jenengan berprofesi sebagai badut kan? Jadi sebelum profesi badut itu kan saya kan pesulap dulu. Itu pakainya Sinjo tapi tak tambahi bom-bom Demeklop. Waduh, jauh banget ini. Coba itu karena nama bom-bom itu dikasih sama ketua komunitas sulapnya, terus Demeklopnya itu saya tambah-tambah sendiri gen koyok pesulap lah sebenarnya. Bom-bom itu bayangan saya bom-bom itu mesti gen gede, lemu ya. Atau jenengan dulu sempat gemuk atau ya untuk waktu itu di komunitas pesulap saya yang paling gemuk. Gitu. Terus ini Om, make up. Di badut ini kan selalu pakai make up tebel gitu. Betul. Dengan ada yang warna-warni, termasuk kostum gini. Ini sehari-hari jenengan profesi sebagai Om Sinjo itu seperti ini? Ya. Kostum dan make up saya ini setelah melalui perjalanan panjang ya Om. Jadi kalau dulu awal-awal saya nekat terjun ke badut itu pakainya masker bengkoang Om. Bos pokoknya putih lah gitulah. Pokoknya putih terus di abang-abang pakai lipstik. Jadi ketok abang banget. Tapi setelah lama kelamaan itu proses belajarnya itu kayak auto itu loh. Jadi otomatis ngikuti perkembangan badut, gabung di komunitas badut se-Indonesia, akhirnya dapat ilmu-ilmu baru termasuk ilmu-ilmu tentang make up, kostum dan sebagainya. Akhirnya semenjak bergabung dengan komunitas badut Indonesia itu ada workshop untuk make up, saya ikut. Jadi workshop make up terus kostum dan sebagainya saya ikut. Nah, itu yang membantu saya kemudian dari yang badut asal-asalan, yang penting pokoknya putih-putih make upnya, sekarang agak sesuai dengan apa standar lah katakanlah gitulah. Standar. Kalau baju ini para badut itu baju itu biasanya pesen atau beli jadi sih? Ada beberapa badut yang memang bisa jahit, baik dia bisa jahit sendiri atau istrinya atau sebagainya, saudaranya itu biasanya mereka jahit sendiri, bikin sendiri. Tetapi kalau saya dan beberapa badut lain itu pesen, Om. Pesen ya? Pesen ya. Kita pesen di salah satu yang sering bikin kostum-kostum badut itu di Surabaya, Om. Surabaya itu kita pesen di situ, pesen jadi. Cuma memang
butuh waktu kadang 2 minggu, 3 minggu dan sebagainya. Itu memang selalu warna-warni ya Om? Betul, karena badut kan selalu identik itu ya, selalu warna-warni, itu menandakan keceriaan Om. Jadi kalau warna-warni cerah, ceria, anak-anak ikut ceria gitu. Kalau bayangan masa kecil saya itu Om dulu, badut itu kok selalu badannya gemuk, kalau nggak gemuk mungkin pakai apa bantal ya, betul. Apa memang masih seperti itu apa berubah juga Om? Kalau sekarang saya lihat trennya sudah berubah Om. Oh, malah berubah ya? Sudah berubah. Itu khususnya ya, saya soroti itu semenjak adanya komunitas badut Indonesia. Jadi memang komunitas badut Indonesia itu membawa perubahan terhadap style dan gaya badut dari zaman dulu ke sekarang. Kalau zaman dulu memang selalu pakai bantal, terus gemuk gitu ya? Gemuk pakai bantal, lucu. Depan belakang, dia perutnya, sepatunya juga gede-gede. Ya sekali lagi trennya itu berubah ketika ada komunitas badut Indonesia, dan komunitas badut Indonesia pun itu juga terinspirasi dari badut-badut luar negeri yang sudah melalui proses perkembangan ke arah modern gitu. Sepertinya gitu sih. Gitu ya. Kalau kayak sama-sama dengan make up tebal gitu, kan dulu ada pantomim, betul. Itu kan juga makanya make upnya tebel. Kalau mereka bukan bagian dari badut atau apa gimana Om? Itu sebenarnya kalau pantomim itu terpisah seninya ya. Artinya pantomim itu memang bagian seni sendiri. Cuma seni pantomim itu dipakai untuk perform para badut. Dalam artian pantomim itu kan gerak wajah, mimik dan sebagainya itu dipakai sama beberapa badut untuk menjadikan penampilannya menjadi lebih menarik gitu. Jadi sebenarnya beda antara pantomim dan badut, memang seni yang berbeda, tetapi pantomim ini menginspirasi para badut untuk melakukan explore, menghibur dengan memakai ilmu pantomim gitu. Sebenarnya nih Om, untuk menjadi seorang badut profesional, itu selain dia harus ceria terus gitu, ceria karena kan memang dia untuk membangun suasana gitu, ceria gitu. Apalagi skill yang harus dimiliki seorang badut profesional. Nah ini ini juga sekaligus ya Om, saya pengen sampaikan ini, memang sekarang ini sudah sudah agak campur aduk dari pemikiran para konsumen dan masyarakat. Jadi badut sekarang perkembangannya itu memang luar biasa, dan sepertinya profesi badut itu menjanjikan Om, sehingga banyak orang yang tertarik pengen jadi badut, tapi mereka tidak dibekali skill. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, itu kadang keresahan kita selaku badut profesional itu sering disamakan dengan badut-badut pengamen Om. Nah, memang badut sendiri itu tidak ada pakemnya. Artinya ketika kita dandan badut, nerima orderan job, hanya joget-joget aja, itu memang sudah sah sih, karena memang badut tidak ada pakemnya. Cuma sekali lagi konsumen itu kan bisa memilih ya Om, mana yang istilahnya badut yang punya skill. Biasanya itu kalau badut ya gatoannya ya antara sulap sama akrobat atau sirkus dan sebagainya. Jadi kalau memang mau jadi badut profesional ya harus mau belajar sulap, harus mau belajar akrobat, minimal juggling bola lah. Jadi itu yang menjadi pembeda badut-badut profesional ini dengan badut-badut yang memakai kostum pengamen. Jadi kalau kadang itu Om, kadang itu kalau di Facebook itu banyak
cari badut yang murah gitu toh, cari badut yang murah. Terus teman-teman badut itu komentar, lo kok larang, wong badut jalanan aja tarifnya boleh segini gitu lah. Itu yang kadang-kadang bikin kita, aduh ya wes boleh badut jalanan wae pikirnya kan gitu. Memang jadi itu yang harus- agak meresahkan loh, misalkan. Memang harus ada edukasi ya. Betul, Ini betul. fungsinya ini ya Komunitas ya, Om, Baskom ya ini ya. betul. Ya, jadi memang Badut Semarang Badut Community. Semarang Community. Jadi Ada banyak anggotanya di Baskom. ini kalau dulu awal-awal banyak Om, cuma terseleksi. Jadi memang dari pengurus, khususnya dari ketua itu mensortir agar anggotanya itu, bahasanya ketua itu lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Jadi memang yang bergabung di Baskom itu diharapkan yang benar-benar pengen membesarkan Baskom tanpa adanya pemikiran saling bersaing gitu. Jadi memang agak dari ketua agak selektif, itu hanya beberapa anggota, 13 dari berapa puluh itu sekarang jadi 13 atau berapa itu yang Belasan aktif anggota itu ya. 13 anggota yang benar-benar aktif, benar-benar solid lah katakanlah gitu. Ini di Baskom rutin ngumpul Setiap bulan kita ada pertemuan Om. pertemuan. Setiap bulan ada pertemuan, terus setiap tahun itu ada agenda Baskom menyapa warga, terus ada juga kadang ulang tahun gratis sama peringatan 17-an. Ulang tahun gratisnya apa ini Om? Nah, itu salah satu program andalan dari Baskom untuk memberikan jadi memberikan kesempatan buat anak-anak yang belum pernah ngerasain ulang tahun Om. Dari kecil sampai usia dia berapa itu belum pernah ngerasain ulang tahun. Biasanya kita kasih kesempatan pendaftaran. Nah, yang daftarin ini bisa gurunya, bisa tetangganya gitu Om. Nanti yang akan menyeleksi dan memilah mana yang layak untuk dikasih ulang tahun gratis, dan semuanya itu gratis, benar-benar gratis Om. Jadi kue tart, terus goodie bag buat biasanya 50 sampai 100 kita yang nyiapin, termasuk hiburannya nanti badut itu turun semua untuk menghibur. Wah, itu menarik itu. Iya. Itu apa? Seleksi, ada kriteria khusus untuk si anak? Sebenarnya yang jelas dari keluarga yang kurang mampu. Yang jelas itu, dan biasanya kalau dari guru-guru yang mengusulkan itu kita minta referensi prestasinya di sekolah seperti itu. Di bulan apa itu biasanya Om? Kalau itu bulannya tidak pasti Om. Kadang-kadang Agustus, kadang-kadang Juni. Jadi tidak pasti. Tergantung dari agenda Baskom sendiri. Komunitasnya. Dari agenda komunitas Baskom. Kadang pas anniversary-nya, jadi memang untuk ulang tahun gratis itu waktunya tidak pasti, tetapi setahun pasti ada program itu. Pasti. Kalau bulan-bulan apa Om banyak job badut? Oh ya, biasanya di liburan sekolah Om, sama akhir tahun. Jadi di bulan-bulan Juni, Juli sama Desemberan itu bisa lebih, artinya bisa jobnya bisa lebih banyak dari bulan-bulan liburan sekolah itu ya. Betul, pas liburan sekolah. Dengan pernah paling sibuk itu sampai berapa kali? Sehari atau seminggu itu biasanya? Itu biasanya seminggu 3 sampai 4 kali Om. Jadi yang wajib kalau bahasa kita hari raya badut itu Sabtu Minggu. Hari raya badut ya. Hari raya badut. Bahasanya hari raya badut itu Sabtu Minggu pasti kan ada job itu. Itu sudah wajib lah. Nah, nanti tinggal yang hari biasa itu kadang bisa nambah 3 kali di tiap minggunya. Karena itu tidak disesuaikan tanggal, berarti kalau Sabtu Minggu paling ramai. Kan misalkan ya namanya ulang tahun kan tanggalnya bisa hari Senin, betul. Selasa, Rabu. Tapi biasanya kenapa dikasihkan hari weekend Om? Karena orang tuanya Om. Orang tuanya kan bisa nyandampingi pas libur kerja gitu. Mungkin gitu.
ada beberapa yang kadang minta ke kita dimajuin, kita yang ndak mau. Ulang tahun jangan dimajuin, diundurin aja. urung belum harinya kok dirayain kan lucu tuh. Biasanya kita mintanya diundurin aja. Sehari pernah dapat sampai 3 kali pernah? Dulu waktu awal-awal itu 3 sampai 4 kali pernah Om. Cuma yang repot kita sendiri Om. Ya. Kecacalan, kemerungsung sehingga perform di satu tempat itu tidak maksimal Om. Iya. Perform di satu tempat pengennya dangbar, pengen ke sana. Nah itu akhirnya saya itu maksimal ya 2. Maksimal 2. Pagi sore. Nah kalau misalkan gimana kalau ada job masuk lagi saya terima. Tetapi nanti saya tawarkan yang main itu partner saya. Jadi di Baskom juga ada itu Om, fungsinya juga untuk saling lempar job. Iya. Kalau misalkan pas double job dan sebagainya. Dan kalau 3, 4 itu tidak maksimal, pasti tidak maksimal, kemerungsung. Iya, betul. 2 lah itu. Pas idealnya 2. Nah itu kalau pindah lokasi gitu kostum juga ganti atau enggak Om? Saya ganti biasanya. Jadi saya kalau misalkan aja job 2 pagi sore saya bawa 2 kostum. Pasti bawa 2 kostum. Itu berarti jenengan biasanya dandan itu di lokasi atau di rumah jenengan sudah dandan? Di lokasi Om. Di lokasi ya? Saya dandan di lokasi tujuannya gini Om. Kadang kan ada beberapa anak yang takut badut ya. Nah itu salah satu trik saya itu ya dandan di depan anaknya. Supaya dia tidak takut. Dan itu hampir ya 60% situ Om. Jadi kita datang itu bangun komunikasi dengan anaknya, guyonan, terus itu kita make up di depan anaknya yang tadinya takut jadi tidak takut. Betul. Itu sudah beberapa kali. Pengaruh make up juga ini ya. Betul. Ke anak-anak ya. Ke anak-anak itu pengaruh. Saya pernah itu sudah tidak make up ini Om. Sudah tidak make up. Cuma pakai sorban, itu anak takut Om. Kan lucu ya. Tapi akhirnya ya minta dilepas ya dilepas. Akhirnya enggak pakai apa-apa. Kok sorban itu apa? Jadi memang saya personal branding ya namanya. Jadi ciri khas, artinya ciri khas badut yang pakai sorban itu Om Sinju. Enggak yang ini berarti ya? Bukan yang ini Om. Biasanya pakai sorban, ada kadang merah, kadang yang warna hijau dan sebagainya, cuma bentuknya sorban. Sorban itu memang sorbannya ulama itu atau sorban? Betul, yang biasa dipakai Pak Ustadz. Karena dulu pengennya Om ya, dulu kan waktu terjun di dunia sulap itu sering banget hiburannya itu judulnya dakwah sulap. Jadi sambil ngasih hiburan, kita ngasih ilmu-ilmu kebaikan Om ya. Jadi dulu waktu sulap seperti itu lah. Kemudian ketika ke badut itu pengen juga dibawa itu ciri khas itu pengen dibawa juga. Saya potong maaf ya Om. Kan tadi Om Sinju cerita dulu ada di pendidikan di Katolik gitu ya. Katolik, betul. Terus memang hijrah itu gimana itu Om? Iya, itu proses perjalanan spiritual ya. jadi memang kebetulan dapat hidayah sehingga hijrah dari awalnya Katolik menjadi Muslim Om. Dan itu melalui perjalanan spiritual. Wah, perjalanan spiritual yang panjang Om. Perjalanan spiritual itu kalau misalkan difilmkan bisa. Perjalanannya Om Sinju itu difilmkan bisa. Itu Om. Jadi proses perjalanan lah Om ya. Jadi perjalanan spiritualnya itu karena dengan pasangan atau gimana? Atau memang murni ini kan kadang ada yang karena sakit hati atau terus merasa menemukan jati diri, mencari atau macam-macam tuh Mas. Betul. Itu kalau dulu jadi keinginan untuk pindah hijrah ke Muslim itu sudah sering Om dari SMP. Terus SMA itu sudah sering, terus waktu kerja. Cuma hampir semuanya ini hampir semuanya karena faktor perempuan Om. Karena faktor perempuan Muslim sampai akhirnya
waktu itu saya memutuskan kok koyoke nek bahasa iklane apapun agamanya yang penting minumnya teh botol. Itu jadi tak pikir bukan masalah agamanya tapi masalah piye kita menjalani apa namanya proses beragama itu sendiri. Jadi akhirnya wes ora lah karena ora benar-benar keinginan itu tidak muncul dari hati sendiri. Lah sampai kemudian itu tadi saya sampaikan proses perjalanan spiritual tepatnya ketika almarhum bapak meninggal. Jadi bapak itu kan jadi dulu itu kan bapak sudah pindah muslim Om. Lah ketika proses bapak meninggal ini kan otomatis keyakinan bapak dan keyakinan saya berbeda. Lah saya merasa doa-doa saya itu tidak diterima sama bapak beto. Gitu Om. Jadi singkatnya gitulah akhirnya memutuskan untuk namanya perjalanan orang ya. Betul loh. Om Sinjo sudah berkeluarga? Saya anggota DPR Om. Burung payu rabi. Jadi lagi itu proses perjalanan panjang. Padahal dulu banyak disakiti perempuan sampai bingung dengan identitas apa spiritualnya. Wah, betul. Itu kan gini Om, jodoh itu sudah ada yang ngatur Om. Kalau sampai hari ini Om Sinjo belum dapat jodoh, berarti memang Om Sinjo nggak diatur Om. belum menemukan yang tepat Om. Ya. Om ada cerita ini nggak? Cerita terenyuh apa? Terenyuh tragis atau apa ketika Om Sinjo menghibur itu anak-anak bukannya happy tapi malah pada apa ya? Ya namanya anak-anak ya kan pasti ya kadang seneng, kadang malah nangis, sedih. Pernah ada cerita-cerita? Pasti ada Om, itu khususnya itu tadi yang saya sampaikan ketika anak terstigma takut badut Om. Jadi dengan kehadiran badut, karepe dirayakan pesta ulang tahunnya malah kejar-kejar nangis. Ada itu ya? Itu ada Om. Cuma begini Om, saya itu berprinsip gini Om, ketika customer, konsumen itu mengundang saya, mengundang Om Sinjo untuk hadir di pesta ulang tahun anaknya, tujuannya itu sebenarnya, menurut saya loh, tujuannya itu bukan untuk anaknya Om, sebenarnya. Tujuannya untuk tamu undangan. Jadi saya menghibur orang-orang yang diundang gitu Om. Jadi ketika anak ini nangis ya saya abaikan aja. Artinya saya tetap harus fokus menghibur tamu undangannya. Karena kalau saya fokus di anaknya ini bubrah Om. Artinya yang saya konsep untuk hiburan itu akhirnya bisa bubrah karena fokus ke anak ini. Jadi akhirnya saya memutuskan pokoknya saya datang menghibur tamu undangan gitu. Jadi kalau ada anak yang nangis, anak yang ulang tahun nangis itu ganti urus wong tuane. Gitu. Kalau undangan ulang tahun anak-anak kan ya tamunya anak-anak juga kan ya? Betul Om. Tapi kan di situ kan anak-anak juga Om. Juga didampingi orang tua. Kadang itu justru menurut saya ketika diundang itu, jadi beberapa teman itu kan promosi di Facebook digencerin ini iklannya digencerin. Saya itu justru promosi terbaik itu lewat perform ketika kita ngejob Om. Karena ya itu tadi meskipun kita menghibur anak-anak, target kita itu mak-maknya. Iya benar. Targetnya mak-maknya, biar mama kalau ikut terhibur, seneng, anaknya ulang tahun nanti bisa order ke kita. Repeat gitu. order. Betul. Itu Om. Sebagai badut profesional itu sebenarnya ada tarif baku nggak Om? Kalau masalah tarif itu sebenarnya tidak ada tarif umum Om. Cuma khusus di komunitas badut, khususnya di komunitas badut Semarang itu ya, di Baskom itu bahasa ekonominya itu ada harga eceran terendah Om. Eceran terendah. Jadi ada harga kesepakatan bahwa tarif badut-badut Baskom itu segini dengan fasilitas seperti ini gitu. Nah, cuma sekali lagi itu hanya berlaku di komunitas Baskom. Kalau di teman-teman yang lain, badut-badut yang lain mungkin bisa
tarifnya di bawah teman-teman Baskom bisa. Sekali lagi kita juga tidak melarang ya Om, tidak berhak melarang karena masalah perut itu kan Ya. pokoknya urusan masing-masing lah gitu. Di Baskom HET berapa, Om? Itu rata-rata 500 Om. 500 itu untuk durasi berapa? Untuk durasi acara 1 jam sampai 1,5 jam sama foto-foto itu dan sebagainya. Itu hanya badut terus atau nanti dia bisa sambil MC atau sambil atraksi atau apa itu? Itu biasanya untuk yang teman-teman Baskom itu harga segitu itu badut MC sama ada beberapa yang ngasih trik sulap 2 atau 3. Terus ada juga teman-teman yang karena bisa akrobat ngasih akrobat sebentar gitu. Seperti itu. Tapi memang idealnya akrobat itu harus dihargai lebih sih idealnya. Itu tergantung nanti tawar-menawar dengan ini ya. Kalau di komunitas ketat ya Om soal HET itu ya. Sebenarnya tidak terlalu ketat juga Om, cuma podo-podo saling-saling menjaga lah, saling menjaga. Contohnya gini Om, kalau misalkan kita mau kasih harga di bawah ya, kalau kemudian double job, kita harus lempar ke temen, kan pasti tidak masuk. Makanya artinya kenapa diambil itu biar kalau pas lempar job itu harganya sama. Lempar job. Kalau ada nggak yang mungkin nawarin paketan gitu, ada nggak Om? Oh, hampir semuanya punya paketan Om. Apa biasanya paketan apa itu? Ada yang pakai paket dekorasi, ada yang jadi badut MC plus dekorasi misalkan. Ada juga dekorasi. yang goodie bag Om, artinya jadi customer jalur apa? Oh. Kita bisa. Biasanya ada beberapa temen sanggar itu memfungsikan bojone Om. Jadi nambani goodie bag itu bojone sing ngongkon ngurusi dan sebagainya. Kalau saya nerima juga paketan, cuma biasanya saya kerjasama dengan vendor Om. Saya kerjasama dengan beberapa party planner. Jadi saya badutnya, party planner yang nyiapin bubur rampainya gitu. Tadi kan ada info HET. Kalau harga paket termahal berapa Om? Ada yang sampai 3 juta Om. Itu apa? Dekorasi biasanya komplit, dekorasi dokumentasi, terus sama badut MC, kuetar biasanya komplit. Termasuk kuetar juga? Termasuk kuetar sama tower snack. Kan berarti termasuk undangan juga toh? Biasanya undangan berapa? Free, ya. Kan pengaruh ke lain-lain. Betul. Itu kalau paketan modelnya gini Om. Kalau paketan itu kuota. Jadi misalkan untuk paket itu untuk 50 anak. Kalau misalkan lebih dari 50 anak berarti bayar sendiri. Jadi kalau di model paketan itu berarti ada kuotanya. Misalkan goodie bag-nya untuk 50 anak. Nasi kuningnya untuk 50 anak. Lah kalau misalkan undangannya lebih dari itu berarti hitungannya beli lagi sebesar kurangnya berapa gitu. Itu biasanya kan yang namanya pesta acara ulang tahun kan ada musik-musik. Itu enggak ini ya, enggak termasuk musik ya. Ada yang beberapa yang memberikan fasilitas sound Om. Sound portable itu tuh. Ya. Kadang kan memudahkan konsumen biar istilahnya yang tidak punya sound wis ora sah repot-repot sewa sound gitu loh. Jadi ada beberapa yang ngasih fasilitas itu, ada beberapa yang dihargai. Artinya tambah sound berarti tambah harga segini gitu. Terus karena kan ya pastikan musik itu kan mendukung perform. Iya, betul Om. Betul, itu musik memang wajib lah Pak, wajib harus ada. Om, sekarang itu kan dunia kan makin bergerak, makin berkembang ya. Digital lah sekarang itu. Om Sinjo ada ini nggak mempengaruhi job-jobnya Om Sinjo nggak itu? Era digital atau mungkin Om Sinjo menggunakan sosial media untuk promo atau untuk apa gitu? Betul Om. Jadi gini, kalau memang badut itu saya ingat pesan suhu badut dari Jogja itu sebagai badut
beliau mengistilahkan never ending sinau Om. Jadi kita harus belajar terus, termasuk belajar tentang perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu kan kita tidak bisa lepas dari adanya media sosial Om. Itu yang kita pakai untuk promosi, terus edit video dan sebagainya. Jadi kalau dulu saya awal-awal bangun bisnis itu selalu bawa tukang video shooting Om untuk mendokumentasikan, ngedit dan sebagainya. Sekarang saya tidak butuh itu. Tidak bisa edit lewat HP aja sendiri gitu. Jadi memang harus terus belajar. Dan kata Om Indro itu kan seniman tidak ada kata lulus buat seniman. Jadi memang harus belajar terus gitu. Ya. Harus belajar terus. Termasuk kemarin saya baru coba-coba belajar itu bikin apa namanya kayak lagu khusus gitu loh, lagu khusus buat pengiring Om Sinjo gitu. Untuk lagu kayak backsound itu khusus Om Sinjo ya, itu kan ada teknologinya. Iya kan ada teknologinya Om, pakai berarti nggak pakai manual piano misalkan. Langsung ada teknologi. Pakai ini ya, pakai aplikasi ya. Betul, saya tuh pernah Om sama teman Jakarta. Ini tak gawe lagu. Bayar tapi tak pikir-pikir Baskom ra apa-apa lah aja aku Baskom gawe lagu engko bayar apa-apa no. Tapi sampai sekarang belum dibikinkan. Lah akhirnya saya nemu itu teknologi itu. Ternyata bisa bikin lagu pakai ini aplikasi. Ya, akhirnya saya bikinkan Baskom sama saya sendiri. Saya bikinkan lah rapopo iki rada apik ya. Buat kalau misalkan belum mulai itu saya setel gitu. Itu nadanya aja atau ada liriknya? Sama liriknya Om. Ada liriknya. Sama liriknya. Jadi sudah komplit. Jadi luar biasa teknologi sekarang. Yes, jadi ya. Tinggal karepe piye lagu sing aliran piye. Langsung wah muncul gitu. Wah serak apa iki. Pakai aplikasi apa nih? Apa ya Om? Namanya apa? Suno apa? Iya, Suno ya. Suno apa ya lah lupa saya. Ya. Itu juga hasil apa namanya? Mencet HP itu. Jadi luar biasa teknologi sekarang itu. Sekarang kalau nyoba-nyoba ini pas jenengan perform di acara gitu, pernah nyoba sambil live TikTok gitu? Nah itu belum pernah Om. Kalau dulu itu sebelum acara mulai saya live FB. Live FB hanya untuk ngasih tahu ke badut-badut lain. Gila aku ngejawab. Gila aku ngejawab gitu. Yeah. Gitu. Tapi sudah jarang akhirnya tidak pernah live itu. Termasuk TikTok itu enggak nyoba untuk memonetize akun sosmednya Om Sinjo. Aduh lah itu Om. Pusing saya Om. Sebenarnya pengen Om, tapi kok koyoke dari beberapa teman yang mencoba itu kok koyoke saya stres gitu kan. Sudah ada yang nyoba tapi? Sudah teman-teman itu banyak, tapi ya itu tadi aduh angel gitu. Enggak gampang ternyata. Betul, angel. Apalagi orang-orang kayak saya ini kan kalau disuruh konsisten rada abot Om. Iki semangat, sesuk belum tentu gitu. Tapi sebenarnya kan potensinya ada Om. Betul. Kalau saya lihat itu beberapa teman di luar daerah itu juga memaksimalkan itu Om. Jadi mereka istilahnya lebih mudah lah untuk bikin konten karena ada yang dikontenin gitu loh. Kesehariannya memang itu. Gitu. Kalau saat ini berarti Om Sinjo murni sebagai badut profesional ya? Iya. Atau ada pekerjaan yang lain? Sama punya usaha bikin patung dan celengan gipsum. Ya. Patung celengan gipsum. Belajar di mana yang bikin kriya itu? Itu otodidak Om dari YouTube, itu buka YouTube belajar. Memasarkannya lewat apa? Dulu lewat jadi dulu kan ikut UMKM Om, sering ditawari pasar pagi itu loh Om. Lah dulu di situ sering buka lapak di situ, tapi sering tidak buka, artinya sering tidak jualan karena kalau minggu pagi ada job. Nah akhirnya keseringan job ngejob lali. Akhirnya sekarang Om bikin tapi disetorkan ke bakul-bakul. Jadi ada beberapa bakul yang istilahnya
ngambil di tempat saya gitu. Om, ini saya itu waktu kecil itu penasaran dengan badut itu. Ya saya mulai lihat badut itu ya zaman SD ketika piknik ke Jakarta gitu, ke Ancol gitu. Itu loh hidungnya itu sebenarnya pakai apa tuh Om? Kayak yang Ini ya, Sinju pakai itu. ini termasuk yang sudah terbaru ini. Kalau dulu itu pakainya bola pingpong Om. Bola pingpong. Oh, bola Tapi pingpong. berarti diwarnain gitu ya? Diwarnain sesuai keinginan kita, mau diwarnain merah, mau diwarnain apa namanya kuning, emas dan sebagainya. Nah itu dulu pakainya itu cuma dijepit Om. Jadi cuma dijepit dihitung gini. Kadang-kadang kalau sudah terlalu sering dipakai lepas. Kalau buat gerak lepas. Lah sekarang ada ini apa hidungnya ini pakai bahan silikon Om. Silikon. Bahan silikon dan ada piercingnya. Jadi ada kayak tindik itu loh. Ada yang jepit gitu berarti ya? Jepit di apa hidung gini. Jadi agak lebih kuat. Enggak ganggu nafas berarti? Tidak, karena ada lubang juga ini. Iya, ada lubang. Ada lubang, aman. Gampang masang lepasnya gampang. Gampang ini tinggal apa namanya masang piercingnya itu aja. Terus kalau sudah sudah kepasang. Made in mana itu? Kalau ini buatannya Malang Om. Buatan Malang. Salah satu badut di Malang yang produksi ini. Yang bikin badut juga Badut ada? juga ini yang bikin badut. Jadi kalau di kita badut-badut di Indonesia itu ada dua badut yang bikin hidung silikon gini Om, dari Malang satu sama dari Jakarta atau Bekasi itu. Jadi dan harganya agak beda, yang dari Malang lebih mahal daripada yang dari Jakarta atau Bekasi ini. Sampai berapa hidung kayak gitu? Ini 200, terus ada yang 100 sampai 150. Memang hanya ada produk dalam negeri atau yang impor-impor juga ada? Kalau yang ada Om yang impor itu mahal-mahal. Biasanya dipakai sama badut-badut yang jobnya sudah pro banget ya. Artinya mereka ngejobnya di hotel-hotel terus. Tapi beda nggak? Tetap beda lah Om, kualitasnya tetap beda. Ya? Tetap beda. Apa yang jenengan pernah pakai yang mahal itu nggak? Belum pernah Om. Belum pernah. Lihat pernah tapi mau pakai enggak berani Om, karena pasti dijaga benar sama yang punya. Iya sih ya, karena di ini ya. Tapi kalau bayangan ini Om Sinjo gitu, kira-kira dengan produk lokal yang harga 200-an, terus yang impor yang harga jutaan gitu, bayangannya meskipun jenengan belum pernah pakai, tapi bayangannya apakah di kenyamanan atau di... Kemungkinan besar lebih nyaman mungkin ya Om. Ya? Lebih nyaman mungkin. Artinya seperti kayak hidung alami mungkin. Orang kerosoin pakai hidung palsu gitu. Mungkin loh ya Om. Atau mungkin besok kalau ada rezeki tak beli Om. Amin. Ada size-size-nya enggak Om? Kalau kayaknya enggak ada Om, cuma modelnya aja yang berbeda-beda. Ada yang model kayak Pinocchio, ada yang model badut-badut Meksiko yang lebih ramping ya, lebih ramping. Ini yang model standar umumnya badut-badut sih. Om Sinjo punya model hidung berapa? Saya punya modelnya 3 tapi 4 hidung. Yang ini ada 2. Oh. Model yang panjang Pinocchio 1, yang Meksiko 1. Itu buatan Malang semua itu? Buatan Malang semua, betul. Langganan berarti? Sudah cocok. Sudah cocok sama yang Malang. Ini tas jenengan ini ya juga dibawa terus ketika jenengan perform? Betul Om, ini tas yang ditunggu anak-anak Om. Oh iya. Anak-anak pasti lagi lah. Berarti kalau saya bawa tas ini, anak-anak bisa menyimpulkan badutnya bisa sulap. Oh gitu. Badutnya bisa sulap. Berarti isinya ini alat-alat sulap? Ini properti sulap. Properti sulap. Iya. Jenengan menguasai trik sulap apa aja? Aduh, kalau ditanya trik sulap apa itu saya justru bingung Om. Karena saya sebenarnya enggak bisa trik sulap apa-apa Om. Hanya memainkan alat aja. Kan untuk anak-anak kan berarti kan? Hanya memainkan. Yang gampang mungkin kan sendok itu bisa nggak Om? Nah, sendok itu gampang. Sendok bengkok itu? Sendok bengkok gampang. Itu memang trik ya? Itu trik. Atau jangan-jangan memang sendoknya khusus itu? Juga. Ya, ada yang pakai gimmick sendok, ada yang memang trik tapi sendoknya memang harus khusus, jangan yang tebel-tebel. Gitu. Kalau misalkan sendoknya ngambil di warung itu bisa nggak? Bisa, tapi yang cari yang tipis. Oh, yang memang berarti pakai memang
kekuatan tangan. Betul, artinya itu banyak triknya sebenarnya. Pakai kekuatan tangan, kecepatan tangan dan sebagainya. Tapi yang sering saya pakai itu yang sudah saya bengkokin, sudah saya putus. Oh, trik-trik Gimik dari alatnya. Sulapnya ya. Alatnya. Kalau kayak dulu kan, ya saya ngertinya itu ya triknya Deddy Corbuzier itu Oh loh. iya betul. Itu kalau itu trik atau memang tangannya kuat itu? Ya, kalau sulap pasti trik. Trik ya. Kalau sulap itu pasti trik. Cuma triknya seperti apa itu kan yang menjadikan sulap sendiri lebih menarik. Kalau kita tahu triknya sudah tidak menarik. Sudah tidak menarik itu. Gitu. Soalnya saya dulu itu ada temen, kebetulan dia masuk politik. Terus waktu dia kampanye Om, itu dia ngetrik gitu karena kebetulan banyak ini tuh, terus dia ngetrik pakai sendok itu dibengkoin. Wah, kaget juga waktu itu loh. Kok dia bisa gitu? Bisa Om. Karena soalnya dia nggak bawa sendok waktu itu. Dia minta sendok aja itu, minta sendok terus Bisa sebenarnya. Jadi memang ada banyak teknik ya, ada banyak teknik dan sekali lagi yang namanya sulap Om, itu pasti bisa dipelajari, pasti. Baik yang menurut kita istilahnya sulap-sulap goib itu pasti tetap ada ilmunya, bisa dipelajari. yes ya. Dan itu yang memang akhirnya kan yang menjadikan seni sulap itu kan menarik kan itu. Sesuatu yang apa namanya orang tidak tahu rahasianya gitu. Kalau tahu rahasianya seperti anak-anak itu, ngono tok itu. Saya sering itu. Pernah nggak? Sering banget. Ini sama anak-anak. Oh ternyata ngono tok, dikatai gitu. Sering-seringnya gitu, dikatai. Lah, bocah ini. Kalau jenengan pas dapat anak-anak yang usil gitu, jenengan gimana? Saya cuekin biasanya Om. Saya lebih fokus ke yang lain. Ajarke. Pokoknya wis sudah pegang-pegang ini baru tapi kalau aku ngerti rahasianya tak biarkan saja. Biarkan saja. Jadi kebanyakan gitu Om, anak-anak kan merasa, "Lah aku ngerti rahasianya gitu-gitu." Jarke lah daripada. Ini rahasia nggak isinya Om? Isinya properti Om. Enggak rahasia. Cuma cara mainnya yang rahasia. Rahasianya kan, kalau isinya enggak ya? Kalau isinya enggak Om. Lah ini kayak gini. Bisa coba diputer ini aja arahnya ke gini ya. Nah, ini yang anak-anak sudah tahu rahasianya. Ini yang paling gampang ini Om. Ini jadi andalan saya Om. Ini gambar apa Om? kelinci. Loh, kelinci. Om Selain belum mandi berarti. Ini gambar kelinci tahu? Oh, bebek. Ya, ini bebek yang bener. Lah kalau sudah misalnya bim abrakadabra aplakannya ditiup. Nah. Tai kelinci. Nah, ini baru Berarti kualik mau. Ini kelinci garu. Tadi Om Slam gini lihat. Kualik. Ini yang sering anak-anak bingung. Anak-anak bingung. Sama ini kalau ini saya mainkan sama mama Om. Mama itu kadang-kadang ini Om. Simple. Cuma gini, minta tolong dibunyiin. Coba Om. 1, 2, 3. Berarti aku ngerti loh, pokoknya ngawur pokoknya. Punya bakat jadi penjual cilok. Ini kalau mama sering dirumut-rumut gini Om, saya jadi ngilu. Ini Om, saya sekarang sulapnya yang sederhana aja. Iya sih, anak-anak memang. Yang anak-anak. Wah kalau dulu Om, sulap-sulap mentalis saya kalau dulu waktu pesulap. Sekarang yang simpel-simpel aja. Ini jenengan juga upgrade terus gak sulap-sulapnya itu? Ya, saya kalau dulu waktu zaman pesulap Om, upgrade. Ada alat gimmick baru. Saya pasti beli hanya untuk tahu rahasianya, nanti dipakai. Tapi semenjak badut ini ngentak ke duit. Ngentak ke duit tuh karena perkembangan sulap ini luar biasa Om. Setiap hari, setiap minggu itu pasti akan muncul gimmick baru. Baik itu gimmick yang benar-benar baru, trik-trik baru atau perkembangan dari trik-trik lama. Itu selalu
Jadi saya memilah-milah sekarang, nek kira-kira bisa dimainkan di anak-anak, baru saya beli. Tapi kalau misalkan, ora, aku malah ora, maksudnya menjadi pembelian yang kurang efektif gitu loh. Makanya saya sing pakai anak-anak aja. Ya karena kan mungkin anak-anak juga sulapnya pasti pahami ya yang sederhana. Iya, Terlalu rumit mungkin malah. Jenengan ini kan sudah kalau berkecimpung di dunia sulap ini kan sudah lama ya. Ada keinginan yang belum terwujud gitu sebagai badut gitu, sebagai profesional badut gitu. Jadi gini saya itu kan kadang beberapa ngajak temen untuk jadi badut karakter. Jadi kalau misalkan ada yang minta karakter Labubu, Kuromi dan sebagainya, saya kan pasti ngajak teman untuk jadi talent. Nah, saya itu pengennya teman-teman yang saya ajak jadi badut karakter ini bisa badut MC. Karena tujuannya apa? Jadi fee-nya untuk badut MC sama badut karakter kan beda Kalau mereka bisa badut MC kan tentunya fee-nya lebih banyak. Satu itu. Yang kedua, jaga ini kalau saya double job itu bisa menggunakan jasa teman-teman yang sudah kenal ini. Artinya yang istilahnya durung do kerja itu bisa apa namanya, yus rodok bandu-bandu lah gitu. Cuma memang sebagian besar badut-badut karakter ini ada malu untuk jadi badut MC. Aku rak bakat dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya semua bisa dipelajari Memang beda ininya apa keahliannya ya. Beda Jadi MC. Kalau badut biasa kan mungkin ya nggak harus ngomong ya. Nggak harus ngomong. Mereka paling joget-joget dan fungsinya mereka kan untuk foto-foto, untuk foto-foto aja. Tapi saya pengen teman-teman itu bisa, maksudnya jadi badut MC karena fee-nya lebih banyak badut MC kan. Jadi khususnya buat teman-teman yang masih belum punya pekerjaan tetap gitu. Di Baskom ada upgrade untuk pelatihan kayak gitu. Pelatihan untuk pelatihan mungkin kan hari bulan ini ada pelatihan nambah skill untuk anggota. Kalau misal ke nambah anggota enggak sih ya? Belum ya. Nambah skill anggotanya itu kadang-kadang di beberapa pertemuan yang kita enggak bahas event misalkan, kita rano event ki pertemuan biasa pakai buat latihan. Salah satunya itu latihan misalkan akrobat yang kayak yang sepuh-sepuh nyuwun sewu badut sepuh-sepuh di Baskom itu kan mereka hanya bisa MC dan sebagainya, itu latihan belajar untuk bisa juggling bola lah minimal lah ya. Terus sulap, sharing trik-trik sulap dan sebagainya. Kemarin bikin gimmick sulap sendiri, artinya apa namanya, bikin alat sulap sendiri daripada tuku larang, ayo gawe secara kolektif, urunan dan sebagainya gitu dan sebagainya. Seperti itu sih. Dan saya pengen Baskom ini, kalau saya pribadi Baskom ini saya pengen bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang. Jadi kalau ada event-event apa sing butuh kira-kira melibatkan teman-teman badut itu kita bisa dilibatkan gitu. Yang di Baskom ini semua profesional badut. Profesional badut semua ada yang full badut, full badut semua. Rentang usia yang di Baskom berapa? Dari yang muda sampai yang paling senior? Kalau yang senior itu berapa ya usianya? 50-an lebih kali ya. Masih lincah juga itu? Biasanya yang tua-tua ini lebih ke lebih ke permainan sama, jadi lebih ke guyonan verbal gitu loh. Lebih ke guyonan verbal dan sebagainya. Itu yang tua-tua kebanyakan itu. Tapi semenjak ada komunitas mereka mau tidak mau ikut belajar karo sing nom, termasuk make up yang tadinya ngono-ngono mau belajar sama yang muda. Dan itu salah satu apa nilai positif ketika ada komunitas. Kita yang muda belajar sama yang tua membuka apa namanya, membuka hati untuk mau belajar sama yang muda. Itu salah satu yang saya rasa Baskom tepat hadir untuk badut-badut di Kota Semarang sih. Kalau di Baskom, Om Sinjo ini termasuk senior atau? Saya termasuk yang menginisiasi. Jadi hadirnya Baskom itu termasuk saya yang menginisiasi.
karena dulu sebelum ada Baskom itu sering Om ada grup WA-nya. Badut-badut di Kota Semarang ada grup WA tapi tidak pernah ketemu. Oh. Fungsinya apa? Fungsinya ya hanya itu kalau job double sopo sing kosong. Nah, itu fungsinya hanya itu. Lah ketika ada Baskom, ada kopdar, ada pertemuannya awalnya dari teman-teman Semarang dulu, kemudian bangun silaturahmi dengan teman-teman Pekalongan, bangun silaturahmi dengan teman-teman Jogja, akhirnya teman-teman yang tadinya hanya utak-ublek di Kota Semarang bisa tahu perkembangan badut-badut di kota lain. Kemarin kita habis bikin 17-an kemarin Om, 17-an kemarin kita bikin acara di Pekalongan Om. Jadi bikin lomba di apa ya? Kayak di Simpang 5-nya Pekalongan gitu Om, sama badut-badut Pekalongan. Kota apa kabupaten? Kabupaten apa kota ya saya lupa. Pokoknya di daerah Pekalongan. Kota kali ya? Kota kayak. Nah itu diliput media juga. Dan itu kita motoran Om. Motor Teman-teman Baskom itu motoran dari sini ke Pekalongan. Wah. Bikin makin solid, makin kompak. Jenengan punya bayangan nggak? Mau sampai usia berapa? Mau sampai kapan jenengan jadi badut ini? Saya tidak punya pikiran kapan berhenti. Pokoknya selama customer atau konsumen masih membutuhkan, saya siap sampai kapanpun, artinya sampai setua apapun. Itu saya katakan tadi saya pernah hubungi salah satu sanggar badut terbesar di Kota Semarang, Istana Badut itu Om. Itu sampai saya pernah diajak beliau, aku main nenggon cedak omahmu, kowe moro dampingi, hanya untuk dampingi Om. Saya nonton itu Om, nonton. Di samping-samping saya itu komentar, lah wis tuwa ngono wis omong wis rak lancar saya badut. Itu saya sedih Om. Ya. Dalam hati saya sedih. Tetapi saya sangat mengapresiasi semangatnya itu tadi yang senior badut yang sampai setua itu, bahkan istilahnya kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan tapi masih mau menghibur meskipun komentari itu ya memang gimana ya, tapi sekali lagi itu kan nanti kan akhirnya customer yang menilai. Tapi kalau saya pribadi sampai kapanpun selama saya masih kuat dan bisa menghibur, customer masih banyak yang mau, tetap menghibur anak-anak. Tetap. Sebenarnya nih Om, kalau untuk lingkup Kota Semarang ya, karena di Kota Semarang itu, masyarakat Kota Semarang melihat profesi badut itu seperti apa? Ya, saya selain keresahan saya tadi, sebenarnya kehadiran badut di pesta ulang tahun anak itu memang menjadi satu harapan Om. Artinya ulang tahun ya memang harus ada badut, biar rame, biar seru, biar meriah. Terlepas dari keresahan saya tadi, kemudian ada customer yang kemudian membandingkan dengan badut pengamen loh Om. Tapi kehadiran badut di pesta ulang tahun anak itu memang menjadi istilahnya wong tua pengen lah biar acaranya meriah, karena tidak semua orang bisa mengendal acara kan orang tua daripada repot kayak badut dia kan acaranya pasti meriah dan sebagainya gitu. Jadi aku pikir gitu sih. Pernah nggak Om di komunitas Baskom itu mencoba trik baru, cara baru untuk mensosialisasikan ada loh profesi badut di Semarang itu, mungkin badut di taman-taman, di tempat-tempat umum gitu. Iya, itu yang tadi saya sampaikan Om, ada program Baskom menyapa warga. Itu salah satunya juga untuk mengenalkan Baskom ke masyarakat. Menyapa warga ini yang sudah pernah kita lakukan loh ya. Yang sudah pernah kita lakukan itu roadshow ke rusun-rusun Om. Pernah di rusun Kaligawe, terus pernah rusun di Pelamongan Sari, terus yang paling rame itu waktu di alun-alun Kauman. Itu paling rame itu. Wah, luar biasa penontonnya. Dan kita ngasih, ternyata sambutannya luar biasa. Bahkan dari pengurus alun-alun itu minta nesot tiap minggu.
Wah, ya repot. Ya ana bayaran cucuk apa ngono to. Jadi itu salah satu usaha kita supaya mengenalkan Baskom ke masyarakat. Juga kita pernah audiensi dengan Disputpar Om. Waktu itu saya sowan ke Disputpar Kota Semarang mengenalkan dan mereka kaget loh. Ternyata ono ya komunitas badut di Kota Semarang ya. Lah pengennya bisa menjadi salah satu komunitas binaan gitu loh, pengennya seperti itu. Tapi sampai sekarang masih adem-adem aja sih. Saya tuh pernah lihat di internet, YouTube gitu. Ada kayaknya trik baru gitu. Maksudnya kalau dulu badut itu kan harus atraksi juggling, melucu gitu. Tuh, saya pernah lihat di YouTube tuh kok malah justru nggak melucu tapi menirukan orang gitu. Oh iya. Itu pernah nggak mau ya jal tak contoh gitu. Jadi itu salah satu referensi tontonan saya Om, badut-badut dari luar ya, dari Meksiko lah ya, dari Meksiko luar yang sering di street di jalanan itu. Iya. Dia hanya menirukan orang jalan, di belakangnya itu menirukan orang jalan, itu sambutan sekitarnya itu luar biasa. Bagus, pada guyu, pada tertawa, lucu lah, sesuatu yang lucu, menirukan orang jalan, menirukan orang gaya-gaya orang dan sebagainya. Saya pernah diskusi sama salah satu teman badut di Jogja itu terkait tontonan ini. Kebetulan beliaunya juga sering nonton seperti itu. Lah pernah kira-kira nih dijajal ning kene piye? Kowe ning Jogja, aku jajal ning Semarang lah. Kowe ning Malioboro, aku ning Kota Lama. Jajal piye ya responding ya. Lah salah teman saya itu yang tak suruh Om, coba kamu dulu di trial ning Jogja dan kira-kira piye. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan Om. Responnya tidak seperti respon publik di video yang ketika menirukan orang itu banyak yang terhibur, lucu dan sebagainya. Tetapi kalau di sini malah ketika orang ditirukan malah diarani ngece Om. Diarani ngece, jadi malah serba sulit ya, tanggapannya beda. Beda ya, sinis gitu malah ya. Ya ini itu memang. Akhirnya saya, rastu. Gitu. Nah, yang namanya seorang profesional jenengan sebagai seorang manusia biasa gitu, kan pasti punya masa-masa tidak enak gitulah. Tapi sebagai profesional jenengan harus menghibur. Ya. Pernah nggak itu jenengan mengalami masa-masa seperti itu? Pernah Om, itu waktu saya Baskom bikin acara menyapa warga di Pelamongan Sari Om. Sebelum acara saya dikabari Om kalau mbah saya masuk rumah sakit. Itu sebelum acara itu. Tapi karena sudah terjadwalkan dan saya itu juga tidak mungkin kalau harus meninggalkan acara itu karena sudah diplotting jadi badut yang agak urgent lah, maksudnya tidak bisa digantikan. Akhirnya saya ya harus profesional melakukan itu. Cuma untuk mengekspresikan kalau saya dalam kondisi sedih, waktu itu saya pakai make up Om, Jadi ada salah satu teknik make up itu namanya hobo Om. Ya, itu make up badut sedih. Jadi salah satu ekspresi badut-badut sedih ini saya ekspresikan lewat make up saya. Jadi waktu itu saya pakai make up hobo. Jadi nek orang yang paham, oh Om Sinjo lagi sedih. Cuma kan kalau orang awam kan tidak banyak yang tahu. Artinya pokoknya bawa make up itu podo make up lah. Saya ekspresikan lewat itu dan di perform pun saya berusaha abaikan itu, maksudnya kesedihan dan sebagainya. Ya memang salah satu yang terberat dari seorang penghibur ya seperti itu Om. Cuma sekali lagi kita harus tetap profesional, wayai menghibur. Penonton tuh tidak mau tahu Om kita sedih dan sebagainya. Pokoknya penonton taunya dihibur dan sebagainya. Urusan bahwa kita sedang sedih, sedang sebagainya itu cuma kita yang nyimpan. Seperti itu. Pernah Om, pernah. Dan saya rasa teman-teman badut yang lain juga pernah mengalami hal yang sama Om.
teman-teman yang lain. Dan memang harus profesional. Iya. Sama seperti itu Tom, sama seperti artis-artis lah Iya. kalau sudah itu tetap harus Tadi profesional. Om Sinjo singgung soal make up badut sedih itu. Memang di make up badut itu ada berapa style Om? Jadi ada beberapa style make up ya Om, ada yang full face. Full face itu yang full kayak jadi full semua. Kalau saya ini namanya augis. Augis ya bahasanya augis apa Pak? Augis. Itu yang tidak full artinya seperti ini. Dan ini make up seperti ini Om setelah saya beberapa kali mencoba. Pakai model gini. Ya saya merasa nyamannya yang kayak gini. Akhirnya saya pakai terus yang kayak gini. Dulunya pernah gonta-ganti style dan sebagainya. Baru yang kayak gini yang saya pakai nyaman. Dan kalau sedih baru saya pakai hubu. Memang ada ya, memang make up sedih itu ada ya? Iya. Karena kan, loh, badut kok malah sedih ya? Badut kan Iya. untuk menghibur, bahagia gitu. Itu dulu tuh gambarannya itu Om. Itu sering dipakai badut-badut luar negeri dari Amerika yang berpenampilan gembel Om. Jadi cuma saya berpenampilan kayak pengemis gitu Om. Badut-badut. Ada ya? Ada jadi pakaiannya compang-camping, terus make up-nya hubu untuk Itu menunjukkan. ekspresi atau memang itu profesional? Kayaknya sih ekspresi Om. Ekspresi aja? Ekspresi. Oh, Ekspresi. tapi di sini sering dipakai juga nggak? Jarang Om. Kalau di Make sini jarang. Make up sedih, badut. Jarang dipakai. Kecuali kalau misalkan untuk yang kontes-kontes lomba-lomba make up itu kadang ada beberapa badut yang pakai menggunakan make up itu. Tapi untuk perform jarang banget. Apalagi yang anak-anak gitu ya, mungkin. Ya, betul. Terima kasih, itu tadi obrolan saya dengan Om Sinjo, profesional badut dari Semarang. Terima kasih. Nantikan podcast Kerja Aneh-Aneh berikutnya. Siapa lagi yang akan menjadi teman obrolan saya di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Salam. Om Sinjo, terima kasih. Terima kasih Om Selain.